Anda bisa memberinya pekerjaan yang ringan. Raja kera dari Gunung Huako menemui Yang Mulia. Pengawas. Hei! Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam kondisi yang sehat dan Mimin doakan semoga diperlancar rezekinya. Oke sob, untuk menemani kegabutan kalian nih, kali ini Mimin akan melanjutkan review film Kerasakti. Video ini adalah part 6 ya sob. Bagi yang pengen tahu cerita sebelumnya, bisa dicek di link yang ada pada deskripsi. Nah, biar gak penasaran gimana kelanjutannya, tanpa berlama-lama, sebelum menonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Scene diawali dengan memperlihatkan cuaca buruk di kediaman para kera. Turun hujan yang sangat deras selama beberapa hari. Desa-desa di bawah Gunung Huaguo sudah terendam oleh air. Rakyat kehilangan tempat tinggalnya. Sun Gokong pun pergi untuk mencari tahu apa penyebabnya. Ia pun menemui Dewa Tanah. Dewa Tanah menjelaskan jika cuaca buruk kali ini disebabkan oleh senjata sakti di Istana Naga yang sedang mencari tuannya. Di Istana Naga di Laut Timur, ada sebuah jarum baja yang dinamakan Taiyi. Jarum itu sangat sakti. Ia keluar untuk mencari tuannya. Sun Gokong pun serasa tak percaya jika hanya sebuah jarum saja bisa menggembarkan wilayahnya. Ia pun segera mendatangi keberadaan senjata sakti itu. Lalu tibalah Sun Gokong di Istana Naga. Sun Gokong pun bertemu Raja Naga dan ia menanyakan mengapa air membanjiri wilayahnya. Raja Naga pun menjadi marah karena berani-beraninya Sun Gokong menanyai Raja Naga. Karena tak mau menjawab, Sun Gokong pun melawan semua pasukan itu sendirian. Dengan kekuatannya, Sun Gokong mampu dengan mudah mengalahkan para pasukan itu, bahkan anak dari Raja Naga juga dikalahkannya. Karena sudah seperti itu, Raja Naga pun menjelaskan jika cuaca buruk bukan karena kemauannya, melainkan karena ulah jarum sakti Taiyi. Ia pun menunjukkan keberadaan jarum itu. Setelah melihatnya, Sun Gokong terheran karena jarum itu tak bergerak sama sekali. Tak lama kemudian, jarum itu pun bergerak. Sun Gokong yang sudah emosi pun menahannya, lalu melempar jarum sakti itu. Mereka pun saling bertarung di atas langit. Sun Gokong yang mengira dirinya telah menang, namun nyatanya jarum itu masih saja mengikuti Sun Gokong kemanapun ia pergi. Sampai ke bumi, jarum itu juga masih mengikuti Sun Gokong. Di sini, nampaknya Sun Gokong mulai sedikit tertarik pada jarum itu. Jarum itu terlihat jinak. Namun nih, Sun Gokong tiba-tiba dipukul oleh jarum itu. Kesal akan hal itu, mereka pun mulai bertarung lagi nih. Dari sini kita tahu, ternyata jarum sakti ini bisa merubah wujudnya. Bisa menjadi kecil, besar, atau bahkan jadi sebuah tali. Jarum itu nampak menyukai Sun Gokong. Sampai dia tidur pun jarum itu terus ingin berada di dekat Sun Gokong. Sun Gokong yang bingung menanyakan apa maunya jarum itu. Jarum itu menunjukkan tulisan di badannya. Sun Gokong pun menanyakan apa kelebihan jarum itu. Jarum itu pun langsung menunjukkannya, yang membuat Sun Gokong terkesima berdecak kagum. Sun Gokong pun bertanya pada jarum itu yang dinamakan Toya Baja. Apakah ia menyukainya? Tanya Sun Gokong. Toya itu pun mengangguk. Sun Gokong pun menawarkan tempat tinggal, yaitu di telinganya. Lagi-lagi Toya Baja mengangguk. Scene berpindah di Istana Kaisar Langit. Di sana terlihat Raja Naga Laut Timur yang sedang mengadu kepada Kaisar Langit bahwa seekor kera yang bernama Sun Gokong membuat keributan di tempatnya. Sun Gokong juga membawa pergi pusaka dari Laut Timur.
Raja Naga memohon agar Kaisar Langit menangkap kera itu sehingga kehidupan di laut bisa kembali tenang. Kaisar Langit menanyakan asal mula kera itu. Lalu seorang prajurit mengatakan jika ia berasal dari sebuah batu 300 tahun yang lalu. Namun tidak ada yang tahu mengapa kera itu bisa menjadi dewa, bahkan bisa memperoleh ilmu yang sangat sakti. Tak lama berselang, penguasa akhirat pun datang. Ia melaporkan juga akan tingkah Sun Gokong yang telah mengobrak-abrik istananya dan membakar semua catatan kematian, sehingga bangsa kera terhindar dari putaran reinkarnasi. Begitu juga Gumoong, si siluman kerbau beserta dengan istrinya. Ia berharap Kaisar Langit menangkap Sun Gokong. Mendengar itu nih, Kaisar Langit pun sangat marah. Ia memerintahkan Dewa Erlang untuk memimpin 100.000 prajurit menuju Gua Huaguo untuk menangkap kera itu. Lalu Bintang Emas Taipei ingin mengajukan sebuah usulan. Ia mengatakan jika siluman kera memiliki kemampuan yang setara dengan dewa. Jika mereka menangkapnya, pasti akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Ia khawatir akan mencelakai penghuni bumi dan juga laut. Lalu ia memohon agar Kaisar Langit menarik perintahnya. Bintang Emas Taipei mengusulkan jika Kaisar bisa memanggil Sun Gokong dan memberikannya sebuah jabatan agar bisa mengendalikannya. Kemungkinan Sun Gokong akan merasa bersyukur sehingga tak membuat ulah yang merepotkan mereka semuanya. Dewa Erlang tak menyetujui akan hal itu. Namun setelah berpikir sejenak, Kaisar Langit pun ingin mencoba usulan dari Bintang Emas Taipei. Jika Sun Gokong mampu, ia akan dinaikkan jabatannya. Namun, jika Sun Gokong tak mampu, maka Kaisar bisa menangkapnya tanpa menggerakkan 100.000 prajurit. Itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk merekrut dewa baru. Kaisar Langit lalu memerintahkan Taipei untuk memanggil kera itu. Sesampainya di kediaman Sun Gokong, Taipei nampak disambut hangat oleh kera-kera di sana. Taipei pun mengatakan niatnya datang menemui Sun Gokong. Taipei membacakan titah Kaisar dari langit yang isinya jika Sun Gokong akan diangkat menjadi dewa. Mendengar itu, para kera pun sangat senang jika rajanya kini akan menjadi dewa. Lalu sesampainya di Istana Langit, Sun Gokong menemui Kaisar Langit. Namun Sun Gokong yang tak mengerti tata krama pun bertingkah seala kadarnya nih saat menemui Kaisar Langit. Itu membuat semua yang ada di sana sangat terheran melihat tingkah laku Sun Gokong, termasuk Kaisar Langit. Kemudian Kaisar Langit memberitahukan jika Sun Gokong akan diberi jabatan. Sun Gokong akan diberi jabatan sebagai Dewa Pengawas Kuda. Setelah dinobatkan, Gokong berhasil mengangkat derajat para kera. Dia berjanji akan membaktikan diri pada pekerjaannya. Tak lama berada di kayangan, beberapa dewa menyukai Sun Gokong. Mereka juga sering bermain bersama Sun Gokong. Di suatu hari, Sun Gokong menemui Yu Lao. Ia ingin Yu Lao menemani Gokong minum arak. Namun, karena pekerjaannya yang rumit, Yu Lao menolak ajakan dari Sun Gokong. Saat ini, Yu Lao sedang mengurus berkas-berkas tentang perjodohan dan masa lalu Panglima Tianfeng. Yu Lao menjelaskan siapa itu Tianfeng dan mengapa ia dihukum. Bahkan saat ini Tianfeng sudah menjalani 350 kali reinkarnasi. Untuk masalah ini, Kaisar menyuruh Yu Lao untuk mengatur setiap cinta pada kehidupan Tianfeng. Dan untuk pekerjaan itu, Yu Lao harus memeras otaknya. Lalu Xin memperlihatkan kehidupan Tianfeng saat ini yang sedang menjadi pengemis yang mencintai seorang putri. Ya jelas saja ya, cinta Tianfeng selalu ditolak. Ia pun meratapi nasibnya yang selalu menderita karena cinta. Satu kehidupan pun berakhir. Di kehidupan selanjutnya, ia juga merasakan ending yang sama, yaitu menderita karena cinta. Di istana akhirat, Tianfeng yang akan direinkarnasi kembali sangat memohon pada penguasa akhirat jika dirinya tidak ingin jatuh cinta lagi. Namun apa daya, itu adalah keputusan dari Kaisar Langit yang tak bisa diganggu-gugat lagi. Hakim
membacakan hukuman Tianfeng yang berisikan keputusan jika Tianfeng harus menjalani 1000 reinkarnasi. Dan saat ini adalah reinkarnasi ke-406. Di kehidupan tersebut, Tianfeng akan menjadi seorang bupati yang berselingkuh dengan wanita narapidana dan berakhir sangat menyedihkan. Scene lalu berpindah, memperlihatkan Sun Gokong yang mengadakan pesta minum arak dengan beberapa dewa. Mereka sangat menikmati pesta itu sambil menyanyikan sebuah lagu. Namun, suara pesta mereka terdengar sampai ke istana Mahadewi, sehingga Mahadewi sangat terganggu. Mahadewi tak habis pikir jika Sun Gokong berani sekali mengundang para dewa untuk bermabuk-mabukan dan juga bersenang-senang yang bisa mengganggu semua penghuni kahyangan. Mahadewi menyuruh Dewa Jiling untuk menangkap Sun Gokong. Dewa Jiling pun datang ke pesta itu dan memarahi mereka semuanya. Dewa Jiling akan memberikan titah Mahadewi dan mereka semua harus bersujud. Namun Sun Gokong tak mau bersujud dan mengusir Dewa Jiling. Terjadi cekcok di antara mereka. Sun Gokong sempat menyebut jika kedudukannya lebih tinggi dari Dewa Jiling. Dewa Jiling yang emosi pun membeberkan semuanya jika Sun Gokong adalah pegawai rendah yang kerjanya hanya memelihara kuda. Mendengar itu, Sun Gokong pun memukul Dewa Jiling hingga terlempar jauh. Karena kecewa, Sun Gokong memutuskan untuk pergi dari kahyangan dan kembali ke Gua Huaguo. Sesampainya di Gua Huaguo, ternyata di sana ada Raja Kerbau yang sedang berkunjung. Ia memuji Sun Gokong yang menjadi dewa di kahyangan. Sun Gokong pun curhat tentang apa yang terjadi. Raja Kerbau mulai menyadarkan betapa saktinya Sun Gokong, dan kini Sun Gokong pun membuat kerajaan sendiri dan bergelar Kerasakti, dan film pun bersama.